Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang preposition. Preposition jika diartikan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata depan. Di situ ada in, on, at, ada of, from artinya dari, above artinya di atas, round sekitar, with dengan, for untuk, without tanpa, beside di samping, before sebelum, after setelah, behind di belakang, because of karena, despite meskipun, in front of di depan, in spite of meskipun. Fungsi preposition di dalam sebuah kalimat ada dua. Yang pertama, sebagai adverb. Preposisi sebagai adverb jika dia menjelaskan kata kerja dalam sebuah kalimat. Contoh, she will cook chicken in the field. Dia akan memasak Dia akan memasak ayam di sebuah atau di lapangan. Di lapangan ini menjelaskan di mana aktivitas memasak dilakukan. She cried in her room. In her room ini menjelaskan di mana aktivitas menangis dilakukan. She is playing football in the yard. In the yard ini menjelaskan di mana aktivitas bermain ini dilakukan. Jika preposisi menjelaskan verb, menjelaskan di mana aktivitas tersebut dilakukan, maka dia berfungsi sebagai adverb. Fungsi yang kedua dari preposition, yaitu sebagai adjective atau sebagai kata sifat. Dinyatakan sebagai kata sifat jika preposisi tersebut menjelaskan noun yang berada sebelumnya. The man in the car. In the car di sini menjelaskan kata benda yaitu kata man, sehingga berfungsi sebagai adjective. The boy on the chair. Laki-laki di atas kursi. Di atas kursi di sini menjelaskan di mana posisi dari boy-nya. Jadi yang pertama, ketika menjelaskan kata kerja, dia sebagai adverb. Akan tetapi jika menjelaskan kata benda, maka preposition akan berfungsi sebagai adjective. Pola preposisi. Yang pertama, preposisi bisa diikuti oleh noun. Jika ada preposisi terus diikuti oleh noun, maka nama rangkaiannya disebut dengan prepositional phrase. Jadi preposisi bisa diikuti oleh noun. Contohnya from Jono. Preposisi bisa diikuti oleh pronoun. Contohnya adalah with him. Pronoun adalah kata ganti. Yang ketiga, preposition bisa diikuti oleh noun phrase. Contohnya without, ini preposisi. My sister adalah noun phrase. Preposisi juga bisa diikuti oleh verb ing. Verb ing yang jatuh setelah preposisi disebut dengan gerund. Before sleeping. Dan yang kelima, preposisi bisa diikuti dengan noun clause. Klausa itu adalah conjunction subject verb. Jadi preposisi bisa diikuti oleh klausa atau yang disebut dengan noun clause. Jika kita ketemu preposisi diikuti selain poin 1 sampai poin yang kelima, maka preposisi tersebut polanya salah. Contoh yang keenam, preposisi plus to infinitive ini nggak boleh. Contohnya beside to it ini salah. Kata kerja yang terletak setelah preposisi harus berbentuk verb ing. Berarti yang benar adalah beside eating. Contoh berikutnya. For them ini benar karena setelah preposisi diikuti oleh pronoun. Above the good ini salah karena above yang merupakan preposisi diikuti dengan
artikel, dan adjektif saja. Ini nggak boleh. Yang boleh ketika adjektif di sini diikuti oleh noun lagi, maka dia akan menjadi noun phrase, maka boleh. Yang poin ketiga, besides to sleep juga nggak boleh. Preposisi tidak boleh diikuti dengan to infinitive. After run juga salah. Karena after preposisi tidak bisa diikuti dengan verb 1. Sedangkan contoh yang kelima, despite studying hard, ini benar. Karena setelah preposisi diikuti oleh verb ing. Yang kedua, above the good ini salah dikarenakan preposisi hanya diikuti oleh adjektif saja. Preposisi adjektif tidak boleh. Yang ketiga, preposisi diikuti to infinitive juga tidak boleh. Dan poin yang keempat, after run, preposisi diikuti oleh verb 1 juga salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.